Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pak Guru Aan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui video ini, yaitu materi bagaimana cara menentukan nilai dari fungsi sebuah anggota himpunan jika diketahui nilai fungsi dari dua anggota himpunan tersebut. Jadi Pak Guru akan bacakan soalnya. Sebuah fungsi dirumuskan dengan fungsi X sama dengan AX plus B. Jika nilai fungsi minus 3 sama dengan minus 11 dan fungsi 2 sama dengan 14, maka nilai fungsi 5 adalah titik-titik. Jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, Pak Guru akan menjelaskan dengan gambar atau diagram panah supaya kalian bisa membayangkan, memahami bentuk soal ini. Jadi ini ada dua buah himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan X. Kemudian himpunan yang kedua adalah fungsi X atau bayangan dari X. Diketahui bayangan dari minus 3 adalah minus 11. Kemudian bayangan dari 2 adalah 14. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa bayangan dari 5 atau berapa nilai fungsi 5, begitu. Jadi kalau kita mau menentukan berapa nilai bayangan dari 5, kita hanya bisa menentukannya jika kita sudah mengetahui rumus fungsinya. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan rumus fungsinya terlebih dahulu. Setelah kita tahu rumus fungsinya, baru kita bisa menentukan berapa nilai bayangan dari 5. Jadi caranya sangat mudah. Kita akan mengerjakannya. Jadi sebelumnya, coba lihat di dalam soal ini, kalian sudah bisa melihat ada bentuk rumus dasar fungsi. Ingat kembali rumus dasar fungsi itu adalah fungsi X sama dengan AX plus B. Coba lihat di dalam rumus dasar fungsi ini ada komponen yang disebut dengan A, yaitu adalah koefisien dari X. Berapa angka di depan X, dan B, komponen penting yang lain dalam rumus dasar fungsi. B itu adalah konstantanya. Jadi nanti kalau kalian melihat rumus fungsi, itu misalkan Pak Guru tulis fungsi X sama dengan misalkan fungsi X adalah 3x minus 2. Berarti nilai A-nya ini. Nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya ini konstantanya. Nilai B-nya adalah minus 2. Nah, kalau ini kebalikannya, kita akan menentukan nilai A dan B-nya. Setelah ketemu, nanti nilai A dan B-nya ini kita substitusikan di rumus dasarnya. Sehingga kita bisa menemukan nilai rumus yang kita cari, rumus fungsinya, bentuk rumus fungsinya. Jadi, metode yang akan kita gunakan adalah metode eliminasi. Ini pelajaran kelas 8 dulu, kelas 7, semester 2 malah. Ketika kalian belajar aljabar, kalian sudah pernah belajar eliminasi, metode eliminasi. Caranya adalah kita akan membangun dua persamaan linier. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai A dan B-nya. Dua persamaan itu kita bangun dari dua nilai bayangan ini. Nah, bentuk yang pertama kita ambil dari nilai fungsi yang pertama, yaitu fungsi minus 3 sama dengan minus 11. Lalu berdasarkan bentuk rumus dasar fungsinya ini, kita akan membangunnya masing-masing seperti ini. Jadi nilai minus 3 ini menempati nilai X kan? Nah, kalau begitu sekarang nilai X-nya kita ganti minus 3. Berarti A kali X, berarti A kali minus 3 menjadi minus 3A. Yang ini. Nah, karena nilai minus 3-nya ini kita masukkan atau kita substitusikan, kita gantikan
tempat variabel X. Berarti menjadi minus 3A. Karena X-nya sudah berubah menjadi minus 3. Kemudian B-nya tetap, karena B-nya nanti variabel yang akan kita eliminasi atau kita hilangkan. Nilainya sama dengan minus 11. Persamaan yang kedua dari nilai fungsi yang kedua, sama langkahnya seperti persamaan yang pertama tadi. Nilai X-nya itu kita ganti dengan 2. Karena anggota yang kedua adalah bilangan 2. Kita masukkan atau kita gantikan, kita substitusikan ke variabel X di persamaan rumus dasar. Berarti nilainya A kali 2 menjadi 2A ya. 2A plus B sama dengan 14. Lalu kalau sudah kita membangun dua persamaan ini, kita akan mengeliminasi variabel yang koefisiennya sama. Dalam hal ini, variabel yang punya koefisien yang sama adalah B, kita akan eliminasi. Eliminasi itu artinya kita hilangkan. Nah, kita akan mengeliminasi dengan mengurangkan dua persamaan ini. Nah, suku yang pertama adalah suku yang punya variabel A. Kita kurangkan berarti minus 3A kita kurangi 2A. Bentuknya seperti itu. Hasilnya menjadi minus 5A. Hutang 3, hutang lagi 2. Berarti hutangnya tambah besar, tambah banyak menjadi hutang 5. Kemudian suku berikutnya, karena B dikurangi B langsung hilang ya. Menjadi 0, maka tidak kita tulis apa-apa di bawahnya. Inilah langkah yang disebut langkah eliminasi, langkah menghilangkan variabel B. Kemudian langkah berikutnya, minus 11 dikurangi 14. Di sini, di persamaan yang atas minus 11, kita kurangi yang bawah 14. Hasilnya berarti hutang 11, hutang lagi 14. Hutangnya tambah besar. Artinya menjadi hutang 25. Persamaannya menjadi minus 5. A sama dengan minus 25. Dalam hal ini, min atau tanda negatifnya bisa kita coret, sehingga menghasilkan 5A sama dengan 25. Berarti tinggal kita selesaikan nilai A-nya. 5 kali A sama dengan 25. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nilai A sama dengan 5 ya. Atau 25 per 5 sama saja. Nah, kalau sudah ketemu nilai A, bagaimana cara mencari nilai variabel B? Komponen yang satunya yaitu B, kita cari dengan mengambil salah satu persamaan ini. Nanti kita substitusikan nilai A-nya karena sudah ketemu. Kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita ambil. Kita akan ambil persamaan yang bawah, yaitu 2A, kita pinjam 2A plus B sama dengan 14. Nilai A-nya kita substitusikan atau kita masukkan, kita gantikan ke A yang di sini, sehingga 2 kali 5 plus B sama dengan 14. 2 kali 5 sama dengan 10 plus B sama dengan 14. Hasilnya, akhirnya kita akan menemukan nilai B dengan kita memindahkan 10-nya ke ruas kanan. Karena 10-nya ini bertanda positif, kalau pindah ke ruas kanan menjadi negatif. B sama dengan 14 dikurangi 10. Hasil akhirnya B sama dengan 4. Oke, kita sudah menemukan nilai A-nya berarti 5. Nilai B-nya itu adalah 4. Nah, berarti kalau kita sudah menemukan nilai A dan B melalui metode eliminasi ini, kita tinggal memasukkan nilainya A dan B ini ke rumus dasarnya tadi. Rumus dasarnya adalah fungsi X sama dengan AX plus B. Jadi kita masukkan nilai A-nya itu 5, nilai B-nya 4. Sehingga jadi bentuk fungsinya itu fungsi X sama dengan 5X plus 4.
Nah, ini kita sudah menemukan nilai atau bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya artinya sudah kita temukan. Langkah terakhir kita tinggal menentukan berapa bayangan dari 5. Berapa bayangan dari 5. Artinya sekarang kita masukkan nilai 5 ini ke X ya. Berapa nilai bayangan dari 5? Artinya kita memasukkan nilai 5 ini ke X-nya. Maka nilai fungsi 5 atau bayangan 5 itu 5 kali 5 plus 4 sama dengan 5 kali 5, 25 ditambah 4, 29. Nah, jadi artinya kita sudah menemukan bayangan dari 5 itu adalah 29. Mudah ya? Pak Guru berharap bisa menolong kalian. Kalau kalian kurang mengerti, bisa diulang kembali videonya, dimundurkan sampai kalian jelas. Terima kasih. Tuhan memberkati.